kemudian baru dikasih ke jaksa. Dan jaksanya waktu itu bolak-balik kayak ingus begitu. Saya pikir bolak-balik diuji gitu loh, bahwa itu prosedurnya telah dilakukan dengan benar. Ternyata enggak, diterima terus diteruskan ke pengadilan. Bukan cuma dipertontonkan terus kemudian itu jadi berkas lenong. Seolah-olah itu adalah skenario. Bukan, ini uji materi. Bertobatlah supaya selamat. Sehat. Ya, dia hanya manusia, bisa salah, bisa keliru. Harus bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan. Adalah Anda yang memang versi Anda dan Anda telah setujui ini ya? Pada saat itu saya setuju. Memang akan ada berubah pada saat ini? Pada saat itu saya sangat tertekan, kondisinya berbeda. Kalau saya ditanya apakah saya benar-benar ingat letak gelas itu di mana, saya tidak bisa bilang Kalau memang Anda tertekan, kenapa ada dua versi? Anda kan bisa ikutan versi penyidik aja, nggak pernah versi Anda, nggak usah pakai versi Anda. Kok Anda bilang tertekan tapi malah Anda bersikeras dengan versi Anda? Kalau tertekan kan artinya mengikuti siapa yang keinginan si penekan. Loh, Anda sekarang berbeda kok. Oh begitu ya Pak, kalau saya bukan begitu. Oh, kalau Anda seperti apa jadinya? Kalau saya ditekan untuk mengakui kalau kamu ini berbuat sesuatu yang salah, tapi saya tidak berbuat hal itu, mana mungkin saya mengikuti dia. Tapi Anda menandatangani, didampingi oleh pengacara pada saat itu? Seingat saya, versi Iya, orang lain pada saat Anda dengan versi Anda sudah didampingi oleh pengacara Anda. Betul. Sudah, Anda juga sudah menandatangani berita acara itu, sudah ya? Dan di berita acara itu juga dikatakan bahwa ini memang tidak ada tekanan dan lain sebagainya. Itu keterangan saya. Iya, itu keterangan Anda memang benar ya. Baik. Intinya dari semalam kami sudah firm. Kami firm sekali bahwa racun ya cyanida itu ada di dalam kopi dari semalam. Ada di dalam kopi. Nah, jumlahnya sekitar kurang lebihnya 3 gram. Penasehat IPW Johnson Panjaitan mengungkap, kinerja penyidik, jaksa, dan hakim dalam kasus Jessica sangat keji dan melanggar aturan. Johnson mengungkap, persidangan Jessica memang dianggap sesat karena sejak awal proses penyidikan, prosedurnya sudah tidak sesuai aturan. Kasus Jessica ini muncul bermula dari penyelidikan yang dilakukan oleh Krisnamurti, yang sudah terkesan bukan mencari kebenaran dari kematian Mirna, namun mencari bukti untuk menyudutkan dan membuat Jessica tampak bersalah. Hal ini membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan peradilan di Indonesia. Diketahui, rata-rata penegak hukum yang menangani kasus Jessica, karir dan hartanya naik drastis usai kasus Jessica selesai. Seperti Krisnamurti yang naik pangkat dan menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Jaksa Sandi, yang hartanya melonjak drastis dari 538 juta menjadi 7,6 miliar. Hakim Binsar juga menjadi sorotan karena dipromosikan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta. Johnson pun memaparkan bagaimana bobroknya jaksa, penyidik bahkan 15 hakim yang telah mengadili kasus Jessica dengan licik. Olah TKP ini telah dilakukan secara etik, secara benar nggak? Terutama juga karena ini polisi ngomongnya, wah sekarang ini kita harus pakai sains, ya kan? Wah, sains kalau digunakan hanya untuk membenar-benarkan dan menutup-nutupi, efeknya ya kayak begini, jadi peradilan sesat. Ya, kalau kamu mau pakai sains dari awal, ya mayatnya diotopsi, gitu loh. Ya, kalau mau mendapatkan kebenaran dan kepastian hukum, ini semua tidak dilakukan. Pertanyaannya, siapa yang melakukan kontrol terhadap berkas-berkas ini? Telah dilakukan secara benar, baik dari segi keilmuan maupun dari segi metodologi dan dari segi prosedur. Kalau ini tidak ada yang kontrol, maka inilah yang disalahgunakan. Kemudian berkasnya oleh kepolisian diselesaikan dan dibuat kesimpulannya sendiri. Jadi dia yang olah TKP, dia yang nyidik, dia yang menyelidik, dia yang ngumpulin datanya, kemudian dia yang menyimpulkannya sendiri, ya kan? Kemudian baru dikasih ke jaksa.
Dan jaksanya waktu itu bolak-balik kayak ingus begitu. Saya pikir bolak-balik diuji gitu loh. Bahwa itu prosedurnya telah dilakukan dengan benar. Ternyata enggak, diterima. Terus diteruskan ke pengadilan. Di pengadilan juga begitu. Saya pikir tadinya itu juga diuji. Saya bilang kenapa itu kayak ingus? Karena yang terjadi begini. Kalau kita mau cari kebenaran material ya, yang benar nih secara etika dan secara teknis sains, semua yang kita dapat kita taruh semua di dalam berkas. Tapi fakta yang kita lihat, orang-orang yang diperiksa sebagai saksi pro justisia justru di berkas tidak ada dan tidak dimajukan sebagai saksi. Berarti kan ini ada yang diolah, ada yang dimain-mainin. Nah, siapa itu yang memainkan itu? Apakah jaksa pada waktu itu periksa itu dengan benar? Menurut saya nggak benar. Nah, dari berkas-berkas yang tadi saya katakan itu telah dilakukan tidak benar itu, diadililah. Ya kan? Dan faktanya ternyata kan kalau kita mau mendapatkan kebenaran material, semua lembar-lembar dan prosedur itu kan harus diuji di persidangan. Ya kan? Bukan cuma dipertontonkan terus kemudian itu jadi berkas lenong. Seolah-olah itu adalah skenario. Bukan, ini uji materi. Prosedur diuji. Ya, tapi bagaimana hakim mau menemukan itu kalau seluruh berkas-berkas itu dari awal sudah tidak benar? Maka mengandalkanlah keyakinan hakim. Ternyata keyakinan hakim ini juga keyakinan yang menurut saya konyol. Karena ternyata kalau saya lihat kapasitas dari hakimnya sendiri, nggak terlampau juga dia ngerti sains yang itu apa itu CCTV, apakah bisa direkayasa atau tidak. Kalau soal bedah mayat, otopsi, seharusnya dia tahu karena dia bukan hakim ece-ece, dia hakim senior, tiga-tiganya hakim senior. Saya kira seharusnya tahu, tapi kan main pencak silat semuanya, ya kan? Dan artinya ini bisa membangun opini atau keyakinan publik bahwa apa yang terjadi dalam kasus Jessica ini sebenarnya fenomena puncak gunung es. Secara umum dunia peradilan kita kurang lebih bisa seperti itu, kan ngeri kalau gitu. Iya, berarti sekarang ini ada pertempuran antara keyakinan hakim yang sudah dieksekusi dengan keyakinan publik sekarang ini, yang akhirnya menguji apakah praktek peradilan yang telah dilakukan itu benar-benar peradilan yang benar atau enggak. Ternyata peradilan sesat tuh Mas Gigin. Nah, jangan lupa polisi itu juga berhak dilakukan apa yang namanya legal audit. Yes. Jadi apakah, karena fungsi polisi itu dua, penyelidikan, penyidikan, gelar perkara olah TKP itu apakah sesuai dengan standar penyelidikan atau tidak. Dan itu dibutuhkan legal audit. Legal audit tentunya orang-orang yang mengerti ilmu hukum, yuris-yuris, dan yang punya integritas, punya ilmu, punya kapabilitas. Kalau polisi melakukan penyelidikan sendiri, tadi dibilang oleh rekan saya, kemudian dia menganalisa, menyimpulkan, dan kemudian menyajikan sendiri. Ini namanya kan jeruk makan jeruk. Kalau jeruknya kecut ya kecut semua. Kalau jeruknya manis semua. Kebetulan jeruknya pahit semua. Lalu tadi juga saya ingin sampaikan, saya mengkoreksi dari awal. Saat ini menjadi hakim itu begitu mudah. Hanya melakukan pendidikan 2 tahun, orang sudah boleh menangani perkara. Nah, sementara kalau kita lihat ya di Amerika, di Eropa, jadi jaksa dulu, jadi advokat, baru dia jadi hakim. Jadi terlalu mudah orang memegang palu. Sering diumpamakan hakim ini adalah wakil Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa mencopot haknya, bisa membunuh, karena orang ini dijatuhi vonis mati misalnya. Nah, jadi fakta-fakta ini dikoreksi dulu. Pertama harus direorganisasi dulu. Karena apa? Kepolisian ini satu-satunya pun di Indonesia ini polisi unik. Di satu sisi dia penegak hukum, di satu sisi dia hukum. Saya buktikan bahwa berkas ini, misalnya dia punya berkas, yang bisa menghidupkan berkas itu polisi. Nggak bisa berkasnya langsung kejaksaan ke pengadilan. Ya tergantung apa kata polisi. Kalau polisi mengatakan memenuhi syarat, ini bisa naik. Tapi walaupun ini berbuih-buih, rekan saya ini Johnson Panjaitan yang sudah sangat melegenda namanya, sampai mobilnya pun disiram, disiram air keras. Nah, faktanya kan memang faktualnya seperti itu. Jadi di Indonesia ini
polisi itu hukum yang hidup. Dan tidak ada yang mengawasi. Sorry aja, meskipun ada Kompolnas, kalau kantornya di halaman kantor polisi mau ngawasin apa? Lu dapat gaji dari gue. Ya, Ya? bagian dari itu ya. Lu mau ngawasin gue, lu subordinasi. Kalau lu membangkang namanya. Nah, kalau kamu melawan aku, namanya kamu itu membangkang. Kita kan berharap sebenarnya kontrol terhadap aparat penegak hukum ini jalan, ya kan? Seolah-olah negara ini sudah mendirikan banyak sekali lembaga pengawas dan semuanya itu jalan dengan benar. Tapi sebenarnya yang prakteknya yang sekarang ini terjadi kan adalah tirani etikat baik, bahwa semuanya ini sebenarnya tidak ada etikat baik. Aparat penegak hukum ini banyak menyalahgunakan, ya kan? Kewenangan-kewenangan tupoksi-tupoksi yang mereka lakukan. Dan sayangnya para penegak hukum ini kan sebenarnya lulus sains berdasarkan keilmuan dan profesinya. Itu juga yang disalahgunakan. Khusus buat saudara kami, adik kami, anak kami, Jessica Kumawonso, kami semua yang mengasihi kamu, hari ini 1 Desember 2023 telah mendatangi Mabes Polri. Apapun hasilnya tetap berpengharapan keadilan bersumber yang hakiki itu bersumber dari Tuhan. Walaupun belum ada titik terang, kami tetap semangat supaya Jessica tetap semangat di dalam. Justice for Jessica. Yes, yes, yes. Terima kasih kepada dukungan netizen yang bergulung-gulung sampai hari ini. Saya dengar kalau like di medsos sudah sampai 8M ya. Artinya dukungan netizen itu juga menggugah semua kami yang berprofesi sebagai advokat terhadap sejumlah kajian yang hari ini ada di ruang publik, termasuk yang dicetuskan awal oleh film dokumenter Netflix. Ada kejanggalan kemudian dikomunikasikan ke komunitas advokat. Itu kita yang membuat, melakukan kajian-kajian, dan kita sepakat ada hal-hal yang menjadi materi laporan. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya kami tidak hanya melakukan ayah Mirna, tapi minggu lalu kami sudah melakukan salah satu oknum hakim yang diduga melanggar etik karena melakukan komentar terhadap perkara yang sudah dia putus di luar sidang. Minggu depan kami masih akan melakukan laporan terhadap kejanggalan lain yang terjadi selama persidangan. Kalau pertanyaannya kenapa hari ini, ya mungkin ini waktu yang pas yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Tetap didukung teman-teman. Kasihan Jessica, sudah 8 tahun di dalam, kami sudah bertemu dia. Sampai pada titik terakhir kita minta dia mengaku, Pak Uto sudah mengatakan begitu, sebagai syarat untuk mengajukan gerasi supaya bebas. Dia tetap nggak mau mengaku, dia tetap cocok. Itu soal pendirian Jessica. Baik, kita yang di luar ngapain? Ini yang bisa kita lakukan, gitu kira-kira Mbak. Minggu depan. Pokoknya apa yang bisa kita lapor, kita lapor. Kami nggak kurang kerjaan, tapi ini namanya semangat kami untuk membela insan manusia yang menurut keyakinan kami, menurut pendapat hukum kami, sampai hari ini tidak pernah terbukti dia bersalah membunuh. Bahwa ada yang meninggal, ya apakah yang membunuh Jessica menurut keyakinan kami itu? Tanggapannya dong, katanya mantan Kadif Propam juga mengatakan kalau Jessica ini bukan pembunuhnya. Gimana nih Pak? Itu saya baru dengar nih, ya kan? Ini bagus nih kalau begini. Itu kan siapa yang mengatakan begitu? Saya kan harus jelas siapa yang mengatakan itu. Kadif Propam sudah tidak mantan. Saya baru dengar ini. Ya kan baru dengar ini. Ya tapi kalau memang ini benar, ya baik ini. Ya kan akan terbuka nanti gitu loh. Angka pertama sudah ya, pertama hakim BG ya kan melanggar kode etiknya. Terus sekarang ini Darman Salihin. Besok 12 kalian tahu kan? Kepo kan? Nanti dulu. Sebut namanya nanti. Nanti minggu depan lagi ada. Ada beberapa kita laporkan. Terakhir nih Bang, dari sekian banyak orang yang terlibat dalam kasusnya Jessica, pelan-pelan mulai tersandung kasus nih Bang, gimana nih? Siapa? Pelan-pelan mulai tersandung kasus nih orang-orang yang terlibat kasusnya Jessica. Ya itulah yang saya bilang tadi ya kan. Ya saya nggak tahu kaum karma, pokoknya orang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Kalau orang berbuat kejahatan akan
dari kejahatan. Kan dari awal kan saya dari tanggal 30 Januari 2016 saya sebagai kuasa hukum Jessica sampai sekarang ya kan udah tahu Jessica tidak pernah melakukan apa, dia jujur bicara sama saya dan saya juga rasakan juga tidak ada yang namanya dia meracunkan temannya, tidak ada. Berarti itu hukum karma buat mereka-mereka itu. Wah, kalau hukum karma nggak tahu, udah saya bilang begitu. Tapi kalau saya, prinsip saya kalau kita baik pasti kita orang akan dibaikkan betul, gitu loh. gitu aja. Ya, tapi kalau kita jahatin orang pasti kita akan dijahat gitulah. Berapa pegawai Bang yang akan dijadikan saksi Bang? Kita belum tahu. Jadi gini ceritanya, kalau Darmawan Salihin dilaporkan dia di proses pengaduan masyarakat menjadi proses penyidikan nanti, ya kan dia kan cerita, ya kan menyebut nama, ya kan juga kan kita tahu kan Jessica ini nggak bersalah, ini kan kenapa seperti ini. Nah jadi kemungkinan saya bilang, kemungkinan itu pegawai Liver juga akan diminta keterangannya gitu. Bukan saya melaporkan pegawai Oliver. Dia kan juga nggak tahu kok nggak ada racun sebetulnya. Iya kan gitu loh. Kapan? Saksinya akan jadi saksi kapan? Kita belum tahu karena kita baru melaporkan hari ini, baru bikin laporan pengaduan ke Dumas, ke masyarakat kira-kira gitu. Belum proses lagi kan. Clear? Kasih ya. Oke, udah.